Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian, manusia dan dosa adalah dua hal yang mustahil dipisahkan. Selama nyawa masih di badan, selama kita masih bisa bernafas, maka setiap dari kita pasti akan terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Kadang kita tergelincir dalam maksiat yang kita sembunyikan, kadang kita hanyut dalam lalai yang kita anggap ringan. Hari demi hari berlalu, tanpa terasa kita makin jauh dari Allah. Kita semakin larut dalam dosa. Semakin bertambahnya waktu, noda hitam di hati semakin membatu. Dosa yang terus menumpuk, dada yang semakin terasa sesak menanggung beban hidup. Musibah datang silih berganti. Tapi hati seakan tidak punya tempat lagi untuk bersandar. Kita sholat tapi hampa. Kita berdoa tapi tidak yakin. Kita menangis tapi terkadang kita tidak tahu kepada siapa harus mengadu. Namun jauh di lubuk hati yang paling dalam, ada bagian dari diri kita yang menjeritkan rasa rindu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin menangis dalam pelukan rahmat Allah. Namun langkah itu terasa berat, seolah dosa-dosa sudah mengikat. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala takkan lagi menerima taubat. Namun kenyataannya tidak demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sangat mencintai hambanya yang selalu kembali kepadanya, walau dosa-dosanya memenuhi langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Dalam hadis qudsi, Nabi menukir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, "Ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni atas apapun dosa yang telah engkau perbuat dan aku tidak peduli.
Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma istaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau bertemu denganku tanpa mempersekutukanku sedikit pun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ingatlah saudara-saudaraku sekalian, Allah tidak peduli seberapa gelap masa lalu Anda. Allah tidak peduli sebanyak apa dosa Anda. Allah tidak peduli seberapa seringnya Anda melakukan dosa. Allah tidak mencari hambanya yang sempurna, tapi Allah mencari dan mencintai mereka yang sering bertaubat dan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhituna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, saya dan Anda semua yang tidak bisa luput dari dosa, janganlah pernah lupa untuk memperbaharui taubat kita setiap kali kita melakukan maksiat. Apapun maksiatnya. Nabi SAW mengajarkan kita, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban, thumma yaqumu wa yatawadda, wa yusalli raka'atain, wa yastaghfirullah, illa ghafarallahu lah." Tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa, kemudian dia langsung berwudu, dia sholat 2 rakaat dan beristighfar, kecuali pasti Allah akan ampuni dosanya. Maka jadikanlah ini prinsip hidup, prinsip dalam hidup kita saudara-saudaraku sekalian. Karena Allah mencintai orang yang senantiasa kembali kepadanya. Allah mencintai hambanya yang bertaubat kepadanya. Namun ingat, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan mereka ketika dia sudah bertaubat, dia tidak melanjutkan dosa tersebut sedang mereka mengetahuinya. Allah mengingatkan kita agar pada setiap taubat kita ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Namun apabila setelah kita bertaubat dengan benar dan bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama, namun terjatuh lagi ke dalam dosa yang sama, maka segera perbaharui lagilah taubat kita dengan taubat yang benar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Berlayar sampan ke muara sepi, angin berhembus membawa kabut, sehitam apapun masa lalu diri, taubat nasuha pasti disambut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian, kalau Anda tidak paham betapa luasnya rahmat Allah, betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda belum mengenal pencipta Anda. Anda belum mengenal pemilik langit dan bumi dan seluruh yang ada di dalamnya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Lamma khalaqallahu khalq kataba fi kitabin fahuwa 'indahu fawqal arsy." Ketika Allah menciptakan makhluk, Allah menulis dalam sebuah kitab yang ada di sisinya di atas arsy, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Belum pernah ada makhluk sejahat dan sebiadab Fir'aun. Kalau saja Jibril tidak menyumbat mulut Fir'aun dengan pasir khawatir rahmat Allah menghampirinya, niscaya dia akan mengucapkan kalimat tauhid dan Allah pasti akan mengampuninya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jangan pernah Anda mengira dosamu terlalu besar untuk diampuni. Karena apapun bentuk dosa yang kita lakukan, Allah tahu. Dan meski Allah tahu, Allah tetap membuka pintu taubat siang dan malam, silih berganti. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili yatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul lail." Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat pelaku dosa di siang hari. Dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat pelaku dosa di malam hari. Dosa yang kita sembunyikan, air mata yang tidak pernah tumpah di hadapan manusia, semua itu Allah tahu. Dan Allah tidak tutup pintunya selama nyawa Anda belum sampai di tenggorokan. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, seringlah bertobat. Manusia sejahat Fir'aun saja, kalau dia bertaubat sebelum ajal menjemput, pasti Allah akan terima taubatnya. Apalagi dengan kita yang masih sholat, yang masih mengucapkan kalimat tauhid, yang hatinya masih menangis dalam sujud. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, kalau Allah mencintai taubat kita, siapa yang bisa menghalangi ampunannya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina wa waffiqna ila at-taubah as-sadiqah waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan taubat yang sebenar-benarnya dan berilah kami taufik untuk bertaubat dengan jujur. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i lil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.